Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Oktaviati, absen 19 dengan NIM 1807052 UPI Kampus Medang dari Prodi PGSD Penjas kelas 5C. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Filsafat Penjas dan Literasi Fisikal. Video ini akan membahas tentang 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, makna pendidikan jasmani bagi manusia, yang kedua, fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan, yang ketiga, permasalahan-permasalahan penjas yang ada di sekolah dasar, dan yang terakhir, landasan pendidikan jasmani. Pembahasan yang pertama yaitu makna pendidikan jasmani bagi manusia. Pendidikan jasmani terbagi menjadi dua kata, yang pertama pendidikan dan yang kedua jasmani. Untuk definisi pendidikan, pendidikan adalah suatu usaha sadar seseorang dengan tujuan untuk meningkatkan pembelajarannya dan juga untuk meningkatkan keterampilan atau potensi diri yang dimilikinya secara sistematis dan juga dinamis. Untuk definisi jasmani, jasmani adalah raga, badan atau seluruh semua yang berhubungan dengan anggota tubuh. Itu dikatakan jasmani. Untuk definisi pendidikan jasmani sendiri, pendidikan jasmani adalah proses pembelajaran yang dilakukan melalui aktivitas jasmani dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik dan juga mengembangkan potensi diri yang dimilikinya dan mengembangkan pola hidup sehat dan juga aktif. Materi yang disajikan di dalam pendidikan jasmani ini bertujuan untuk membantu siswa agar lebih melakukan keterampilan gerak atau keterampilan motorik yang lebih efisien, efektif, dan juga teratur. Namun, untuk sebagian orang, makna pendidikan jasmani ini seringkali disamaartikan dengan makna olahraga, padahal dapat kita lihat dari berbagai faktor dan juga aspek bahwasanya pendidikan jasmani dan olahraga ini tentu saja berbeda. Faktor pertama yang membedakan antara pendidikan jasmani dan olahraga adalah dari tujuannya. Tujuan dari pendidikan jasmani adalah guna untuk mencapai sebuah target atau tujuan pendidikan, sedangkan olahraga hanya bertujuan untuk rekreasi, kesenangan, atau mencapai badan menjadi lebih segar dan juga sehat. Olahraga ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dari sebuah kecabangan olahraga, di mana bertujuan untuk meningkatkan prestasi yang tinggi, untuk mencapai prestasi yang tinggi. Faktor kedua yang membedakan antara pendidikan jasmani dan olahraga adalah dari orientasinya. Pendidikan jasmani berorientasi kepada kebutuhan dan juga perkembangan keterampilan motorik peserta didik, di mana pendidikan jasmani ini terdiri dari 3 jenjang, yaitu SD, SMP, dan juga SMA. Nah, dari 3 jenjang ini tentu saja materi dan juga pembelajarannya berbeda sesuai dengan tingkatan keterampilan motoriknya. Nah, untuk olahraga ini berorientasi kepada latihan yang berkelanjutan, di mana latihan berkelanjutan ini bertujuan untuk mencapai sebuah target, di mana target ini untuk mencapai prestasi yang tinggi atau meningkatkan prestasi yang tinggi dari sebuah kecabangan olahraga. Faktor ketiga yang membedakan antara pendidikan jasmani dan olahraga adalah dari orang yang berperan di dalam sebuah pendidikan jasmani dan juga olahraga. Untuk pendidikan jasmani, orang yang berperan atau subjek yang ada di dalamnya adalah guru, sedangkan untuk olahraga, orang yang berperan atau subjeknya itu adalah pelatih, di mana pelatih ini mempunyai wewenang atau tugas untuk mengarahkan seseorang untuk lebih fokus kepada satu kecabangan olahraga guna untuk mencapai prestasi yang tinggi. Faktor keempat yang membedakan antara pendidikan jasmani dan olahraga adalah dari waktunya. Untuk waktu pendidikan jasmani ini sangat terbatas, di mana hanya
dari satu semester ini hanya 16 pertemuan, di mana satu pertemuan ini, dilakukan, seminggu sekali. Untuk, waktu, eee, olahraga ini olahraga ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya yaitu, fungsi pendidikan jasmani bagi, kehidupan. Mungkin banyak sekali, fungsi dari pendidikan jasmani itu, namun saya hanya akan membahas beberapa saja. Yang pertama, fungsi pendidikan jasmani itu dapat memenuhi kebutuhan akan gerak. Di Penjas, eee, siswa dapat lebih mengekspresikan dirinya sehingga, siswa lebih karena, pendidikan jasmani ini bersifat belajar sambil bermain, sehingga anak lebih leluasa untuk, belajar dan juga menemukan hal-hal baru. Di sini anak lebih aktif untuk bergerak, karena semakin terpenuhinya, kebutuhan akan gerak, maka, manfaat dari, eee, pertumbuhan gerak itu lebih, berkualitas. Yang kedua adalah, mengenalkan kepada lingkungan dan, potensi pada dirinya. Ketika, anak belajar pendidikan jasmani atau melakukan pendidikan jasmani, aktivitas jasmani, anak lebih leluasa untuk menemukan hal-hal baru. Sehingga, di sini, adalah wadah untuk anak berbuat sesuatu yang, memang, anak tidak bisa lakukan di dalam kelas. Nah, karena anak sekolah dasar ini lebih menyukai, hal-hal yang berbau, eee, unik atau tidak biasanya, maka di sini anak lebih aktif untuk, belajar sehingga, eee, apa ya, ketika anak itu belajar, anak lebih menyukai, berbuat sesuatu dibandingkan dengan hanya mendengarkan atau melihat penjelasan dari seorang guru tersebut. Jadi memang, pendidikan jasmani ini anak lebih bisa menemukan, potensi yang ada di dalam dirinya karena anak, mencoba-coba hal-hal baru di lingkungannya atau di sekitarnya. Karena pendidikan jasmani ini bersifat, kebebasan sehingga anak lebih leluasa. Bahasan yang ketiga yaitu permasalahan-permasalahan Penjas di sekolah dasar. Permasalahan yang pertama yaitu kebanyakan orang atau pendidik di sekolah dasar itu sudah salah paham terhadap konsep pendidikan jasmani. Bahkan, guru Penjas pun yang sudah paham ikut-ikutan dan, menjalankan pembelajaran yang kurang, menarik dan juga membosankan, sehingga murid atau peserta didik itu kurang tertarik dan kurang berminat untuk mengikuti pembelajaran dengan serius dan juga dengan semangat. Hal ini, berdampak kepada tujuan dari pendidikan itu, yaitu, tujuannya itu tidak tercapai secara maksimal. Yang kedua, dari sarana dan prasarananya. Sarana dan prasarana ini menjadi permasalahan yang cukup serius di, sekolah dasar karena, banyak sekali, sekolah dasar yang kekurangan perlengkapan untuk, menunjang aktivitas jasmani dan, melakukan pembelajaran secara maksimal. Semester kemarin saya melakukan, observasi di salah satu SD di Sumedang. Saya pun melihat, permasalahan atau kendala pada proses pembelajarannya itu, yaitu dari, lahan yang sempit dan juga sarana prasarana yang sangat minim sehingga pembelajarannya itu tidak dilakukan secara maksimal. Untuk di perkotaan mungkin perlengkapan untuk menunjang proses pembelajarannya itu cukup, lengkap, namun permasalahannya itu berada di lahan yang sempit, sehingga tetap saja proses pembelajarannya itu kurang, maksimal. Solusi yang, dapat saya berikan yaitu untuk permasalahan ini, untuk di perkotaan mungkin bisa, membangun sebuah gedung olahraga yang bertingkat sehingga tidak membutuhkan lahan yang cukup luas. Untuk permasalahan di pedesaan itu,
lahan yang cukup luas, namun perlengkapan yang sangat minim, sehingga proses pembelajarannya itu tidak, terlaksana secara maksimal. Eee, Permasalahan yang ketiga yaitu pendidikan jasmani ini selalu dinomorduakan atau dipandang sebelah mata, di mana pendidikan jasmani ini tidak dianggap pelajaran yang terlalu penting dan dikesampingkan. Padahal dilihat dari tujuannya yaitu, pendidikan jasmani ini dapat meningkatkan aspek kognitif, psikomotor, afektif, dan juga sosial. Ini sangat membantu untuk menunjang, ke pelajaran-pelajaran yang lainnya. Namun, memang masih banyak kepala sekolah atau sekolah-sekolah itu menyampingkan, pelajaran pendidikan jasmani ini. Pembahasan yang keempat adalah landasan pendidikan jasmani. Landasan pendidikan jasmani ini berarti, dapat dikatakan sebagai tumpuan, dasar, fondasi, dan juga alas, pendidikan jasmani itu sendiri. Yang akan saya bahas, terdapat 3 landasan pendidikan jasmani. Yang pertama, landasan pendidikan jasmani biologis, yang kedua, landasan pendidikan jasmani sosiologis, dan yang ketiga, landasan pendidikan jasmani psikologis. Untuk landasan pendidikan jasmani biologis, karena Penjas ini berorientasi pada tubuh, sehingga guru Penjas ini harus mampu, dan juga memiliki pengetahuan, penguasaan, dan pemahaman yang kokoh terhadap fungsi fisikal dari tubuh untuk memahami, secara baik pemanfaatan, bagi, proses pembelajaran, dan juga kegiatan pembelajaran, Penjas. Untuk landasan pendidikan jasmani sosiologis, pendidikan jasmani ini, bisa dijadikan sebagai wadah, untuk, peningkatan dan juga, eee, mengembangkan, interaksi antara teman dengan teman atau guru dengan teman. Eee, Melihat ke landasan sosiologis, tersebut, seorang guru dapat dikatakan sebagai seorang sosiologis karena, di sini guru harus memahami prinsip-prinsip umum dari sosiologis itu untuk menciptakan, pembelajaran yang sesuai dengan, nilai-nilai yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran atau melalui aktivitas Penjas. Untuk landasan, pendidikan jasmani psikologis, karena pendidikan jasmani ini melibatkan interaksi antara guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa, sehingga, eee menjadi suatu keharusan untuk saling memahami dan juga menghargai keunikan, kekurangan dan juga kelemahan, dari masing-masing. Di sini kelemahan dan kelebihan ini tidak hanya mengenai soal fisik atau tidak hanya fokus terhadap fisik, tetapi dari, kepribadian, pola pikir, dan juga karakter. Program pendidikan jasmani ini harus dilandasi oleh pemahaman terhadap karakteristik psikologis anak agar, pendidikan jasmani ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan maksimal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.